Tujuannya plugin di AutoCAD supaya AutoCAD bisa membaca gambar e-tabs. Itu direct. Itu sebetulnya yang paling bagus, paling keren gitu. Jadi hasilnya tuh langsung jadi gambar. Tetapi yang satu itu saya masih belum dapat karena itu berbayar ya. Karena itu berbayar, saya masih belum bisa mempelajarinya. Tetapi kebetulan kemarin memang dapat crack untuk yang detailing. Tak kasih tahu lagi sebetulnya untuk dalam pekerjaan ya sebetulnya jangan sampai kita menggunakan yang asli, tetapi kan aplikasi ini cukup mahal ya sebetulnya harganya ya. Jadi ya silahkan teman-teman berhitung sendiri apakah worth it dengan pekerjaan teman-teman. Nah, tetapi dalam hubungan ngomongkan soal itu, saya juga mau sampaikan kepada teman-teman, minimal kita belajar dulu lah. Untuk beli ya, nanti kalau sudah punya projectnya ya kita beli. Tetapi dalam hal ini kan kita mau belajar dulu penggunaan aplikasinya itu seperti apa. Nah, itu sedikit pengantar. CSI Detailing adalah aplikasi yang nantinya bisa membantu kita menggambar secara kasar. Saya ulangi lagi, gambarnya secara kasar ya. Kenapa saya bilang secara kasar? Karena ada beberapa notasi yang biasanya di gambar kerja tidak butuh, di situ muncul. Di beberapa gambar kerja mungkin lebih detail, di sini tidak ada. Itu jadi pilihan-pilihan seperti itu ya jadi apa namanya, jadi satu keunggulan dan kekurangan sebetulnya. Oke, begitu pengantar dulu. Selanjutnya tak kembalikan ke teman-teman. Aku punya materi, aku punya 2 pertemuan. Karena kan hari ini kan teman-teman mungkin siapa tahu belum siap ya dengan setupnya masing-masing, mungkin masih ada yang menggunakan HP, kelasnya belum pakai laptop, jadi tidak tahu kalau hari ini misalnya bisa dikasih kesempatan untuk menunjukkan model masing-masing untuk ada pertanyaan. Nah, gitu aja. Gimana? Ada yang aku boleh dikasih saran, mau materi hari ini CSI Detailing atau mau tanya jawab hari ini? Kalau saya mendingan tanya jawab. Tanya jawab aja ya. Oke. Kalau mau tanya jawab aja, silakan forumnya tak buka. Siapa yang mau bertanya duluan, boleh silakan. Kalau Audian mau duluan? Ya kok. Ya, silakan. Saya tuh masih bingungnya tentang pembebanan hidup sama mati tangga itu gimana tuh? Soalnya tuh saya baca di SN itu juga harus ada railing juga, dan juga kalau misalkan udah ketemu pembebanannya, udah pikiran untuk cari momen pada tangganya itu bagaimana gitu kok? Oke. Bisa kamu show-kan aja e-tabs atau aplikasi yang sudah buat. Oh ya, bisa kok. Ya, kalau di Oh iya, sorry. sharing. Oke, silakan. Belum buka aplikasi. Oke. Apakah saya bisa terlihat? Sebentar. Oke. Nah, gimana? Kan ini kan
Jadi yang pada bagian apa tuh tangganya ini tuh saya kasih ini apa tuh? Ini kan plat tangga saja, jadi aku coba cari volume anak tangga, terus nanti saya masukkan beban mati di sini kok, di bagian sini. Oke. Jadi kamu bikin volume anak tangganya dari beton begitu ya, terus bikin beban merata sesuai lebaran plat begitu, terus assign begitu. Tak assign, terus tak shell load sama uniform set. Jadi masuknya nanti ke beban mati. Oke. Yang beban hidupnya tuh saya bingung, soalnya kan setiap anak tangga kan pasti ada beban terpusat di ujung-ujungnya kan, sekitar 100 kilo. Terus nanti juga ternyata kan saya juga baca SNI itu yang pada bagian pinggir-pinggirnya itu ternyata harus ada dikasih beban railing sebesar 3 kilo, sekitar 0,89 kN, saya lupa. Gitu kok. Itu bagaimana Pak Fadi? Kamu coba kalau bisa sambil buka SNI-nya, berarti apa terlalu berat kira-kira kalau buat bisa ya? Ya. Sambil dibuka coba. Kalau soal beban hidup itu sebetulnya kalau dalam beberapa kali pengalamanku di SNI itu sebetulnya kan ada terpusat dan ada merata. Jadi konsepnya itu kadang memang penempatan beban terpusat dan merata itu bentuknya opsional, pilihan ambil salah satu. Karena kenapa? Karena kadang itu permodelan itu kan orang membuat satu bentuk permodelan yang dipermudah, ya, disederhanakan terkadang. Oke, beban pada tangga, coba kita baca ya. Ini ya, beban hidup rencana pada tangga tetap dengan anak tangga harus merupakan beban terpusat tunggal besar dan harus ditetapkan pada setiap titik tertentu untuk menghasilkan efek beban maksimum pada elemen yang dihijau. Jumlah dan posisi tambahan beban hidup terpusat minimum satu rangkaian. Apabila susunan anak tangga tetap dibantu di angka ke plafon. Pada saat ini beban rencana minimum. Coba lihat definisi tabel 41-nya. Itu kursormu tuh kasih ke tulisan tabel 41 coba. Harusnya ini kalau SNI-nya bagus ada hyperlink-nya. Tabel 41 gini. Iya boleh. Strip 4 strip 1. Coba tadi kata-kata yang tadi dulu aja. Coba ya itu boleh. Nah, coba. Ya. Coba di kursormu deket ke tulisan tabel 4 strip 1 coba. Siapa tahu bisa. Nek harusnya kalau kamu pakai nitro. Tidak bisa ya? Oke. Ya berarti kalau gitu harus cari. Kan. Ya, satu. Nah nih, Oke. Buat satu coba cari di sini yang tangga ada enggak? Nih tangga. Nih. Tangga permanen nih. Lihat pasal 4.5. Jadi pasal 4.5 ini yang tadi ya? Ya. Coba di bawah lagi, ada tangga yang lain enggak? Ada, suruh lihat pasal 4.5 lagi. Suruh lihat pasal 4.5 semua ya? Ada 2 tangga permanen sama tangganya 1 tangga darurat gitu katanya. Nah nih, susunan tangga, pengamanan data pegangan itu sudah pasal 45. 4.5-nya yang tadi ya? Ya.
Coba balik ke yang tadi lagi, berarti sorry. Nah, yang ini sistem pegangan tangga. Oke, sebentar ya. Kita sama-sama pahami dulu. Soalnya aku biasanya langsung ambil meratanya sih. Selanjutnya semua susunan tangga dan sistem pengetahuan. Jadi langsung ambil meratanya, berarti langsung dicari volumenya nanti dimasukin bahan mati gitu ya, Pak? Iya, itu kan untuk beban mati. Tetapi untuk beban hidupnya itu biasanya jujur kalau yang menggunakan 2013 itu di beberapa kesempatan memang aku belum secara detail jujur. Tetapi karena di PBI itu kan ada, di PBI itu lebih mudah sebetulnya. Dia hanya bilang untuk di tangga punya beban hidup merata sebesar berapa gitu. Tetapi kalau sama-sama lihat ini, coba kita bedah bareng-bareng ya. Susunan tangga, sistem pengaman. Coba yang beban hidupnya dulu aja, Al tadi. Karena kalau railing ya, kita ngomong railing nih. Kita ngomong railing, ada beberapa gambar kalian itu kan sebetulnya nggak pakai railing toh, pakainya tembok ada. Kalau pakai tembok kan sih mudah aja karena temboknya pasti kan dari bawah sampai atas dan di bawah itu kan pasti diterima oleh apa namanya diterima oleh tanah sebetulnya. Nah kalau soal railing ini ya memang berat sih. Cuma kok menurutku ya railing itu sebetulnya bukan bisa istilahnya bisa ikut di kalau aku ngomong kalau diabaikan enggak, tapi dalam artian dalam permodelan itu kan ada pembesaran angka pembesaran yang sudah kita kasih sebetulnya. Pun kalau kalian mau menginputkan ya sebetulnya enggak masalah sih. Cuma memang sebetulnya jujur aku juga sampai sekarang masih nyari. Jujur masih nyari gimana caranya menginputkan beban merata pada salah satu sisi plat yang bentuknya shell karena plat elemen bentuk shell di aplikasi eTabs dan SAP itu tuh rada terbatas pilihan permodelannya karena kelemahannya apa namanya elemen shell itu dia tidak dikenali sebagai elemen struktur sebetulnya. Cuma sehingga kalau yang apa namanya kalian nanti ada satu kali kalian mendesain begitu terus harus mendesain dinding geser itu harus didesain sebagai pier setelah dibuat sebagai area, dia tidak bisa langsung dihitung, dia harus didesain sebagai pier. Nah, pier itu apa? Pier itu kan teman-teman tahu sejenis tiang begitu ya, dia sejenis satu kesatuan, jadi harus istilahnya kayak diakali begitu, tidak bisa langsung. Nah, Oke, kita mau ngomongkan soal sistem yang beban hidupnya dulu aja. Jadi gini, kalau dari aku sarannya permodelanku untuk tangga, kalau teman-teman bisa nemukan gimana input railing itu kan dia harusnya cuma beban terpusat di salah satu sisi atau di kedua sisi tangga itu untuk terpusat di pinggir aja. Nah,
kalau teman-teman bisa inputkan silahkan. Cuma tak ingatkan kalau kalian kasih balok di situ terus kalian inputkan itu tidak bisa. Tapi terus yang menjawab konsepnya Aldian, kalau tidak bisa inputkan railing, menurutku tidak usah diinputkan, tidak apa-apa. Karena angka pembesaran 1,2 itu juga sudah besar. Apalagi kalau kamu kasih anak tangganya itu beton, itu inputnya juga sudah lumayan besar angka pembesarannya. Jadi menurutku railing tidak mau masukin juga tidak masalah. Lalu berikutnya hubungannya soal beban hidupnya aja, Al. Kita putuskan cara nginputin beban hidupnya. Beban hidupnya tadi mana ya, Al? Yang apa tadi? Yang tadi kata-katanya yang lihat Pak itu 4.5 itu. Coba naik. Sorry. Kalau dia yang paling atas apa kata-katanya? Susunan tangga, sistem pengaman. Sebelumnya yang kata-katanya begitu pada enggak? Gimana kok? Nah ini nih beban hidup nih. Dari ini salah. Nah ini sih loh. Beban hidupnya tuh nggak dijelasin sama di sini sih kok. Bebannya karena beban. Nggak tahu ini kok terus tabelnya beban hidup tapi kok di sini jelasinnya beban mati ya. Beban akibat kayak railing itu. Sorry. Nah, itu beban hidup terpusat ya. Beban hidup terpusat lantai direncanakan mendukung keamanan beban hidup saja. Oke, turun pelan-pelan. Terus lagi susunan tangga sistem palang pengaman harus dirancang untuk menahan beban ditetapkan di segala arah di atas pengisian panel horizontal besar. Aku paham. Jadi sebetulnya SNI-nya ini mewadahi gini, Al. Jadi mewadahi untuk kalau karena gini ya, karena di luar sana kebanyakan orang tuh kalau mau modelkan gedung itu open frame, yang artinya tidak ada tangganya biasanya tidak pakai tangga tuh tidak dimasukkan. Jadi kalau membaca ini kebanyakan itu bebannya itu sudah dikonvert sama mereka jadi satu beban jadi suatu beban gitu tuh loh. Jadi nanti beban itu yang mau inputkan ke join lokasi joinnya. Kalau aku membaca ini ya, ini dari perspektifku ya, itu kebanyakan dia memintanya begitu. Kalau begini, saranku mungkin kita bisa pakai angkanya PBI aja untuk beban hidup. Di PBI itu ada untuk beban hidup meratanya sebesar berapa, Al? Kamu punya PBI-nya? Kalau PBI enggak. Coba kalau enggak punya, aku yang share ya. Ini perlu tak share. Enggak usah nanti kan ke turun sendiri. Sebentar ya.
Oke. Sudah terlihat ya layarku ya? Belum, Kak. Hah? Belum? Belum. Ini masih punyanya Aldian kok. Oh, oke. Bentar ya. Oke, bisa dilihat? Bisa kok. Bisa ya? Bisa. Oke. Nih, di PPI 83, di situ ada bilang untuk tangga, bordes tangga, yang disebut nih, disebut dalam C, disebut dalam D, E, F, G. Berarti kita harus lihat C, D, E, F, G-nya mana? C ini. C lantai sekolah, kuliah, kantor, restoran. Untuk yang D, E, F, G, olahraga, dansa, balkon, masjid. Ini berarti ngomongkan rumah ibadah dan ruang-ruang yang banyak orangnya. Jadi pilihannya di 300 untuk rumah, rumah, kantor, toko, restoran, rumah sakit, hotel. Tapi ini rumah sakit jangan pakai ini deh. Ini rumah sakitnya nanti kita pakai yang lebih besar aja. Jadi pilihannya kalian bisa pakai ini 300 kg per meter persegi atau 500 kg per meter persegi. Jadi gini, ini sudah bisa dilihat dulu ya, Al. Nanti kalau Manu cari yang ini, cari aturan ini. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983. Oke. Memang ini kalau teman-teman wah Pak Dari lagi beres. Kemarin katanya soal yang terbaru. Ya. Boleh silahkan teman-teman berpikir begitu, tetapi tak ingatkan, dalam permodelan itu tidak ada satu yang lock, begitu, tidak ada satu yang saklek. SNI-nya itu dibuat seperti itu karena mewadahi supaya kita memodelkan tangganya itu hanya bentuknya beban begitu pada area-area join-joinnya. Tetapi dalam pengalamanku dimasukkan sebagai beban itu kadang kalau mau modelkan sebagai tangga itu biasanya menghasilkan beban yang lebih besar. Nah kalau dia menghasilkan beban yang lebih besar dan beban-beban lateral itu sebaiknya modelkan aja. Angka besarannya itu yang tadi ditunjukkan di SNI itu sepertinya malah cenderung lebih kecil daripada 500 kg per meter persegi sebetulnya. 500 kg per meter persegi itu besar banget sebetulnya. Jadi kalau teman-teman memodelkannya menggunakan yang PBI juga tidak salah kalau menurutku. Kita bisa melakukan justifikasi tambahan karena memang tidak disebutkan berapa besaran ketika harus melakukan permodelan dilakukan permodelan secara non open frame, ya, close frame gitu. Berarti kalau kita menggambarkannya ada tangganya, nah itu tidak diwadahi sebetulnya sama SNI-nya sekarang berarti. Begitu yang bisa tak jelaskan. Aldian, ada masih kesulitan mungkin sepertinya atau gimana? Ya kok. Ya kesulitannya yang
mencari momen itu kan kalau di hitungannya saya lihat kan harus mencari momen itu apa Ya, tuh? oke. Yuk, dibuka aja. Apa? Sih, gambarnya. Ya, oke. Sudah bisa dilihat ya, Pak. Oke, berarti ini dianggap aja nih. Tuh full aja. Ini dianggap udah profilnya udah dimasukin ya. Oke. Berarti saya run nanti cari momen. Ini belum sempurna sih, kalau soalnya ada beberapa yang masih overstress. Wow. Oke. Nah ini, oke, berarti satu cek. Oke, kita coba. Kalau tangga itu biasanya ini aja. Kamu coba lihat di 3D aja. Itu yang kiri mbok kecilin aja 3D-nya, coba rada besarin. Oke. Mungkin untuk loading dulu sebentar. Oke, rodok diputar aja, lihat ke arah tangganya. Oke. Itu tinggi tangganya beda-beda ya, Al ya? Ini tengahnya ada bordersnya. Iya, enggak, maksudnya tapi untuk 1 ke 2 dan 2 ke 3 sama enggak? Tipikal enggak? Sama ya. Berarti kalau tipikal kita bisa ambil yang terbesar aja, terus yang lain untuk direplikasi ya. Karena ada kan beberapa yang tinggi itu berarti harus dilihat sendiri-sendiri sebetulnya. Oke, berarti kalau ini kamu coba yang naik gini dan yang naik gini sama enggak? Yang naik pertama dan naik kedua itu sama? Ya. Ya, yang ini naik sini sama ini. Bentar ya. Sama. Sorry. Ya, Pak. Oke, sorry. Yang naik pertama dan naik yang kedua tuh sama enggak? Secara dimensi? Oh, sama. Sama ya. Oke. Secara dimensi sama. Oke. Coba di select. Coba itu di sebelahnya. Oh, aduh, namanya apa ya? Sorry. Show deform. Sebelahnya show deform. Sebelahnya kanannya show deform. Kanannya. Sini. Sorry. Oh, ini nih. Kanannya lagi. Oh iya, sorry. Berarti sebelahnya. Kanannya. Kanan. Oh, ini. Kanan. Nah, tuh. Display ini ya? Ya, tuh. Coba. Ambil combo aja. Terus ambil combo envelope-nya. Bikin envelope enggak? Oke. Envelope-nya aja. Terus itu absolute max-nya coba dibuka. Oh ya udah, absolute max saja udah betul. Berarti lihat M11. Oh, sorry. Satu. Ya betul, gitu aja deh berarti. Itu coba di apply dulu. Oke. Saya gini. Oke.
Oh, betul. Berarti kita bisa close saja. Ya. Oke. Terus kamu seleksi plat tangganya. Plat tangga sama bordes buat bedain enggak? Tak bedain. Oke, jadi kalau kita bisa seleksi tangga pakai select, terus ambil plat yang untuk tangga. Ya, gitu juga boleh. Oh, kamu nyeleksi salah. Nah, iya. Pakai select lah, wis. Oh iya, select. Select, property, slab section. Kalau section propertiesnya mau bedakan kan, nah itu bordesnya ke select kan, berarti bordesnya Oh, tak samain ya berarti. mau samain tuh. Oh iya ding, iya ya sama. Berarti ya mending kamu ngedeselect bordesnya daripada kamu nyelect lagi. Coba kamu select tadi kayak tadi lagi aja. Oke, ya, select, oke, close, terus bagian bordesnya yang bu klik satu. Oh. Nah, oke, terus kamu masuk ke display, terus show table, terus select load pattern-nya hilangin semua, select yang kanan dulu, load pattern-nya itu clear all, biar nanti tidak berat bukanya. Misalnya Ini berarti clear all juga. Yang di select cuma envelope aja biar kalau buka ngangkat. Oke, terus masuk ke elemen output. Terus area output. Area outputnya dibuka dulu. Di masih. Oke, terus forces coba yang paling atas. Elemen forces area shell. Oke. Oke. Berarti itu sudah. Ini kan sudah ditabulasikan berarti gayanya. Coba digeser. Terus. Oke, berarti kamu butuhnya itu satu dan 12 berarti butuhnya. Jadi momen 11 dan momen 22. Bisa kok. Satunya itu bentar ya. Kan kamu butuhnya momen toh? Betul ya? Terus satu kan berarti 1, 2, 3. 3-nya kan bentar ya. Ya kok.
Angka. Bentar ya. Aku soalnya jujur itu kan hubungannya soal membaca itu ya, membaca sumbu lokalnya plat. Kalau sumbu lokalnya balok tuh aku paham. Sebentar, aku rodok tiba-tiba blank. Ya, Pak. Bentar ya. Ya. Oke. Nih, sorry. Mungkin aku dalam hal ini jelaskannya mungkin kemarin kelewatan gitu ya. Dalam hal ini gini, ini dari ya ada wikinya CSI lah gitu. Ini text, an area element has two type stiffener, F1, F2, F22, F12, and outline stiffeners reference as moment. 1, 1, 2, 2, 1, 2. Nah, kalau 1, 1, 2, 2 itu konsepnya gini, nih dipegang di 4 titik, stresses gaya yang aksis jadi aksis 1, aksis 2. Ini ngomongkan sumbu lokalnya. Jadi plat itu kalau secara umum berarti aksis satunya X, aksis 2-nya Y. Itu kalau platnya datar. Nah, pertanyaannya adalah kalau platnya tidak datar. Berarti reference-nya plat datar.
Oke, kalau jujur kalau bentuknya tidak beraturan, aku juga masih kurang paham gimana bikinnya. Tetapi kalau untuk kondisinya tangga, aku bisa positif bilang nanti aksis 1 sama aksis 2 itu satunya tuh yang major arah X-nya kita, duanya yang Y. Berarti nanti kalau tangga kalian berubah, bisa satunya tetap X, duanya tetap Y ya. Jadi nanti mana sesuai kebutuhan kalian. Rasanya bisa disepakati begitu aja. Karena kalau bentuknya beraturan tuh mudah. Kalau bentuknya tidak beraturan tuh rodok sulit. Kan berarti tapi kan tangga kita kan semuanya bentuknya beraturan. Persegi panjang, entah panjangnya di arah Y atau di arah X kan gitu. Nah, jadi nanti teman-teman pakai gitu aja. Yang arah X itu aksis 1, arah Y-nya aksis 2. Bisa pakai begitu. Diambil begitu aja. Terus soal momen tadi Al. Momen ini tuh lihat tuh gambarnya. Gambar yang force dulu ya. Force itu dia ketarik satu-satu tuh ketarik ke satu arah di yang tegak lurus dengan yang sejajar dengan aksis 1. Terus dua-dua tertarik di arah yang sejajar aksis 2. Momennya juga begitu. Momennya kebalikannya malahan. Momennya itu kebalikannya. Jadi di arah aksis yang tegak lurus dengan aksis 1, dia melengkung, dia ada press, ada gaya begitu. Nah, di dua-dua itu gayanya tegak lurus dua-dua. Kalau 1-2 itu bentuk gayanya tuh memuntir barangmu. Jadi 1-2 itu lebih kayak torsi. Jadi yang mau pakai itu 1-1 atau 2-2. Nah, masalahnya kita mau ngomong 1-1 dan 2-2 ini itu gimana? Berarti kalau cari momen arah panjang, tadi kamu dapatkan dulu ya, panjangmu tuh X atau Y. Itu dapetin dulu. Kalau sudah dapat, berarti kalau cari arah X, itu kamu carinya arah X kok. X sama Y-nya bisa dipahami dulu nggak? Yang X Kak, ya. Jadi yang X itu yang ya X, Y kan sama ya di kartesiannya gitu ya, paham ya? Jadi nanti kan kamu punya arah panjang sama arah pendek toh. Tangan persegi panjang. Betul? Ya. Kamu butuhnya momen di arah panjang dan momen di arah pendek. Betul? Ya. Betul enggak? Itu saya tangkap dulu lah. Kalau tanggamu seperti tadi gambarmu itu kan berarti perspektifnya gini, tangga arah X memanjangnya. Nah, manjangnya X. Kan isawe nanti teman-teman ada yang arahnya Y gitu ya. Kan itu pahami dulu ya. Memanjangmu arahnya X atau Y. Terus kalau arah X berarti kamu pakai momen momen 22, 1-2. X-nya pakai 22. Pakai 22. X-nya pakai 22, Y-nya pakai 1-1 gitu. Nah, tapi X sama Y-nya itu ditentukan berdasarkan gambarmu, kamu bikinnya gimana? Itu aja. Gitu? Bisa diterima? Oh ya kok, bisa. Oke. Berarti kalau yang Kak mau nanya, Iya, silakan. Kalau yang tadi kan punya Aldi panjangnya yang X. Kalau yang Y berarti untuk momennya sebaliknya ya? Betul. Oh iya, terima kasih. Jujur tapi jangan dicatat terus
kalau Y berarti carinya ini, X carinya ini. Menurutku kalian tetap harus bayangkan dulu bentuknya supaya nanti benar prosesnya. Takutnya karena kalau nanti mbok catat gitu toh, nanti kalian nggak bisa menjelaskan itu dapatnya dari mana gitu toh. Gitu aja sih. Oke. Aldian, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, sampai sini cukup kok. Oke. Yang lain, karena hari ini sudah terlanjur kita buka panel begitu, kita habiskan hari ini untuk panel aja, tanya jawab. Nanti materinya kalau semisal di pertemuan besok hari Rabu tidak ada pertanyaan, baru tak kasih gitu. Atau ada yang mungkin keberatan, wah tidak usah Kak, materinya tidak perlu juga, tidak apa sih. Lebih mudah diatur. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanya lagi kok. Silahkan. Ini berarti untuk yang dibutuhkan kan momen berarti arah X sama arah Y berarti ya kok ya, momennya sama arah Y. Untuk bordesnya juga sama ya kok ya? Bordes itu sebetulnya butuhmu cuma arah pendek karena dia arah panjangnya itu tidak beban dominan sebetulnya, tetapi ya kalau didesain ya sih sama desain aja. Kalau aku sih prefer gini sih, kamu pakai arah pendek, terus nanti bisa di arah pendeknya, nanti arah panjangnya samain aja, karena di bordes biasanya begitu ngitungnya. Coba kamu sambil cek deh, sambil cek hitungannya Pak David, ketika di momennya Pak David itu, tangganya Pak David itu, untuk bordes pakainya ngitungnya 2 kali, 2 arah apa 1 arah aja. Soalnya seingatku cuma 1 arah aja, terus nanti arah lainnya itu kan gini ya, kalian bayangkan konsepnya bordes ya. Bordes itu kan diterima di satu ujung, terus sisanya dia nerima beban, bukan tumpuan. Sehingga dia kan konsepnya cantilever. Sehingga kalau konsep cantilever sebetulnya tulangan bekerja utamanya mana? Tulangan atas, tulangan bawahnya tidak begitu dominan. Nah, sehingga kalau dominannya tulangan atas, berarti tulangan bawahnya sebetulnya boleh mau ambil minimal, atau dalam konsep plat, tulangan minimalnya itu sebaiknya Mbok samakan dengan tulangan utamanya. Jadi gitu. Kalau aku sih biasanya dalam permodelan begitu cepatnya begitu, dan itu juga tidak salah, tetapi dalam artian harus di state bahwa area yang ini diberi tulangan sekian karena apa, betul reasonnya. Terus kalian tolong cari detailing untuk tangga, harusnya di data-datanya punya gambar-gambarnya untuk punya Pak David itu sudah ada. Jadi kan kalau plat tangga itu kan tulangan utamanya ada di bawah. Ya, lenturnya momennya momen lapangan begitu. Sehingga kan tulangannya tulangan bawah utamanya. Lalu kalau tulangan utamanya di bawah, yang bawah itu sebetulnya kalau yang betul harusnya nanti dia nyambung ke tulangan atasnya punya bordes. Tetapi kan kemungkinan ada yang kurang panjang. Nah, berarti harus sambungan toh. Nah, kalau sambungan berarti pilihan meletakkan sambungan nomor 1 jangan ditaruh di bordes, taruh di plat tangganya lagi. Tetapi di mana naruhnya di plat tangga itu jangan ditaruh di tengah-tengah plat tangga, ditaruh di 1/4 di atas. Jadi dari tulangan bordes itu, sorry ya, coba carikan gambar gambar aja deh biar. Mungkin bisa saya tampilkan kok kemarin soalnya sama Pak Ladu. Oh ya. Kemarin betulnya sama Pak Ladu? Ya. Oh.
Ya yang Pak Wadu gini sih kok dikasihnya tulangan. Yang untuk tangganya yang modelnya kayak gini, itu nanti penulangannya akhirnya begini kok. Nah, betul tuh. Jadi tulangan bordes yang utama itu kan atas. Jadi tulangan bordes utama itu harus nyambung sampai plat tangga sampai ke bordes satunya lagi. Oh, yang ini ya Pak ya? Tetapi kan kamu coba lihat itu kan tulangannya ada kemungkinan kurang panjang. Nah, kalau tulangannya kemungkinannya kurang panjang, itu berarti salah satu bordes, boleh atas, boleh bawah, sebetulnya ada. Sebetulnya sih ya, sebetulnya yang atas sebaiknya yang menerus. Jadi dari plat tangga ke atas tuh menerus. Tetapi pun kalau harus sambungan ya sambungannya seperti yang bawah itu tapi di seperempat atas. Tetapi itu pun harus istilahnya nanti dalam prinsip pengerjaan ya. Ini ngomongnya prinsip pengerjaan bukan perhitungan. Pengerjaan harus diikat dengan kuat. Jadi intinya tulangan. Jadi kan tadi kan dalam perhitungan kita ya. Jadi arah panjangnya itu sebetulnya lebih dominan. Jadi kalau kamu mau ngitung pakai arah panjang terus arah pendeknya justifikasi sama dengan arah panjang, itu sebetulnya juga tidak salah. Karena pasti ketika justifikasi sama, kerjanya juga lebih gampang. Begitu. Kalau untuk bordes berarti pakainya arah apa? Arah pendek. Arah pendeknya karena kan dia cantilever. Sorry, ini annotation gimana sih mata gambar? Nih, oke. Yang ini dia kan arah pendek nih. Arah panjangnya kan ke arah sana, ke yang tidak kelihatan sana perspektifnya. Yang arah pendeknya. Karena kan dia cuma sebetulnya bordes kan cuma ditumbuh di sini, terus dia cantilever ke sana. Kalau kita punya ban begitu, ini kan berarti nanti shear-nya kan ini. Sorry, kok gini tuh? Shear-nya kan begini, karena tumpuannya di sini. Terus berarti momennya kan gimana? Momennya kan berarti begini. Like bentuk gambarnya. Momennya kan berarti di sini, ya. Momennya gini. Berarti kan yang terbesar itu kan di sini. Momennya tuh kan terbesar di sini. Sehingga kalau beton itu tertariknya begini, berarti kan tertariknya di sisi atas, di kayak gini nih. Oh sorry kok gitu. Ini balok, kan berarti dia gini. Ini mulai crackingnya, sorry kok gini toh. Nah, kan begini. Jadi yang crack itu kan atas. Crack duluan kan atas. Nah, sehingga tulangan yang dibutuhkan itu kan tulangan atas. Nih. Nah, tulangan atasnya berarti momennya arah apa? Arahnya arah pendek. Itu aja sih. Supaya lebih mudah. Gitu, Aldian? Ya, kok. Oke. Yang lain, mohon tolong. Ada yang mau ditanyakan? Karena mungkin yang pertemuan sama aku sudah tinggal besok ya, hari Rabu begitu.
Terus tak tawarkan kepada teman-teman sekalian. Tadi kan Pak Hermawan memberikan memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi soal batas terakhir pengumpulan tugas besar. Yang mana tak ingatkan kemungkinan kalau teman-teman meminta asisten untuk standby setiap kali selama liburan akhir tahun juga kemungkinan sulit. Sehingga saranku sih kita tuh kalender kita akademiknya kayak apa ya? Liburnya apa masnya? Kita masih punya berapa kali pertemuan sih sebetulnya? Liburnya sih kira-kira antara tanggal 23 dan tanggal 24 ya Pak ya? 23 atau 24 ya? Itu baru mulai libur ya? Iya, mulai libur. Berarti kita masih punya 2 minggu ya? 2 minggu berarti 4 pertemuan lebih banyak ya? Banyak. Terus di Januarinya itu langsung UAS apa enggak? Kita masuk langsung UAS atau ada kelas? Minggu kedua kok, Januari minggu kedua. Itu langsung UAS? Di minggu kedua nih, aku kurang tahu kok untuk liburnya sampai gimana, karena kan kalau dengar-dengar kan dari pemerintah juga nyampaikan ada liburnya tidak akan panjang katanya kok untuk cutinya itu. Jadi mungkin kan Unika juga mengikuti ke sana kok. Lah gimana? Tapi yang pasti sih sekitar tanggal 11-an itu. Gimana? Kan masih ada 2 minggu ya, 2 minggu lumayan panjang loh. Untuk menyelesaikan sebetulnya juga kalau dari kemarin kalau kalian semua sudah modelnya sudah jadi sih sebetulnya 2 minggu untuk menyelesaikan hitungan waktunya panjang sih teman-teman. Gimana sih ya, ini Pak Heri kan tadi minta untuk sekalian ditentukan hari ini juga kita mau tanggal berapa untuk nanti tak negokan ke Pak Hermawan. Menurutku nganu aja, kita nentukan batas ACC untuk dijilid. Jadi nanti untuk pengumpulannya bisa bentar ya. Aku takutnya kalau tak putus ya aku nanti salah. Ya, kita tentukan satu tanggal dulu aja. Dalam artian kalau teman-teman semua pasti mintanya tanggal untuk numpuk tanggal berapa? Tanggal numpuk dulu, bukan ACC jilid. Tanggal numpuk. Berarti sudah betul-betul selesai, sudah dalam bentuk bundle. Tadi Pak Hermawan bilangnya kita UAS tanggal 10 ya? Iya Kak, tadi bilangnya tanggal 10. Koden. Silakan. Itu untuk masalah pengumpulan itu kayak yang UTS kemarin atau harus kumpul semua jadi satu gitu ya kok? Maksudnya ya kan kalau UTS kemarin kan masalah pengumpulannya itu sehari sebelum presentasi ya kok. Oke. Ini kalau yang UAS nanti, untuk UAS nanti itu pengumpulannya langsung jadi satu atau kalau menurutku kalau mengingat tahun sebelumnya waktu di angkatan sebelum kalian ya, itu biasanya pengumpulannya di satu hari yang sama karena kan ini batas terakhir tugas akhir. Karena nanti kalau dibeda-bedakan kan kasihan yang presentasi pertama begitu. Jadi ini juga sekaligus tak tawarkan sebetulnya mau dikumpulkan. Tadi Pak Heru disuruh membantu menetapkan tanggal, diskusikan kira-kira kapan bisa selesai semuanya. Nah, dalam artian selesai semuanya ini aku harap kita punya 2 tanggal, yaitu 1
tanggal ACC untuk dijilid dan 1 tanggal untuk pengumpulan jilid. Gitu aja. Nah, kalau bisa 1 tanggal ACC jilid itu sebelum libur dan pengumpulannya nanti setelah libur aja. Supaya kalian masukkan jilidan tuh enggak ke susu gitu loh. Karena kalau masukkan jilidan yang istilahnya ekspres sehari jadi enggak bisa sih. Cuma tuh aku sudah ngalami yang kayak gitu berkali-kali tuh eman-eman mahal. Jadi kalau bisa ini karena aku melihat waktunya tuh masih 2 minggu kalian masuk. Kalau dulu waktu aku di angkatanku kan sebetulnya kan UASnya kan tanggal Desember itu. Nah, kalau Desember kan waktunya berarti pendek. Nah, ini kan berarti masih punya 2 minggu efektif kuliah kan berarti sebetulnya waktunya masih panjang begitu. Belum libur juga. Lah gimana? Tak tawarkan ke teman-teman. Kalau yang tahunya Kok Daniel itu seperti apa ya, Kok? Maksudnya seminggu sebelum atau bagaimana, Kok? Batas pengumpulan. Jadi UAS tanggal. Jadi kan keluar tanggal UASnya kan. Misalnya UASnya mulai tanggal 10 begitu. Tapi kan UASnya asli itu mungkin tanggal 13 gitu. Lah berarti 1 minggu sebelum tanggal 13 itu waktu itu karena mepet ya, itu sudah harus ACC asisten juga besoknya tumpuk. Kalau aku dulu begitu. Jadi 1 minggu sebelum UASnya asli itu harus ACC asisten. Terus asisten kasih kesempatan 1 hari besoknya untuk dikumpulkan dalam bentuk jilitan. Ya monggo. Gimana? Karena tak jamin ini jujur. Kalau kalian minta ACC asistennya setelah libur, yang mana itu 1 bulan lebih dari sekarang, itu waktunya pasti sebetulnya turah-turah. Itu 1. Nomor 2, kalau kalian melakukan kayak gitu, kalian juga tidak menghargai waktu kalian sendiri. Nomor 3, asistennya selama liburan pasti punya kesibukan masing-masing. Jadi pun kalau kalian berharap begitu, ketika liburan terus kalian berharap asistennya kalian berharapnya mungkin wah liburan mereka bisa ngasistensi lebih rajin, menurutku enggak. Sama aja pasti. Karena asistennya juga ya karena kan aku juga ngasistensi ya, aku juga megang beberapa anak dari kelasnya Pak Budi ya. Setauku proyekku udah libur. jadi masih ngawas lapangan juga. Jadi kalau berharap terus nanti di liburan nanti asistensinya lebih rajin, kelihatannya juga enggak. Jadi malah saranku kalian polke aja di 2 minggu ini ACC asisten, terus habis itu nanti dikumpulnya di 1 minggu sebelum tanggal 10 gitulah ya. Gimana? Tanggal 10-nya apa sih? Tanggal 10 Januari itu Senin ya? Tanggal 3 begitu. Apa tanggal 8-nya? Aku tahu pembahasan deadline itu pasti selalu tidak enak. Tetapi dalam artian gini, semakin kalian tidak memberikan suara, semakin dosen dari sisi pengajar yang menentukan. Yang mana mungkin akan berimbas dengan kalian tidak puas. Silakan, kalau semakin tidak bersuara, tidak ada masukan juga,
ya nanti ditentukannya secara nanti tak kembalikan ke Pak Hermawan. Pak Hermawan berarti teman-teman semua setuju dengan tanggal berapapun yang Pak Hermawan tetapkan. Begitu kalau hari ini ternyata kita tidak jatuh kepada satu keputusan. Karena kalau keputusannya aku yang suggest itu tidak tepat. Karena kan dosen utamanya di sini Pak Hermawan. Pak Hermawan yang lebih berhak kalau semisal teman-teman tidak ada konsultasi. Nah itulah kalau kamu ngomongkan untuk dibahas dalam room, bukannya gimana-gimana. Karena bisa enggak keputusannya sebelum jam 12 hari ini? Karena kan pasti juga sulit. Bisa enggak? Kalau bisa, tak kasihkan kamu deh, enggak apa-apa. Mungkin bisa, karena kan mengingat tadi juga kan banyak beberapa keluhan dari teman-teman kan. Nah, saya mau meluruskan juga sebenarnya gimana sih asisnya teman-teman sama para asdos tuh gimana kok sampai ke Pak Her juga ada yang nanya pakai SAP ataupun etaps gitu. Terus juga nanti mungkin kan maksudnya kalau saya kan sama teman-teman maksudnya sama-sama seangkatan lah, mungkin nanti bisa diobrolin karena kita habis ini ada buka room gitu, mungkin nanti aku sama teman-teman bisa obrolin, terus nanti kalau udah ada keputusannya aku infoin ke Kak Dan lagi begitu. Gimana? Ya nggak masalah, dalam artian nanti tak bantu. Jadi gini, aku juga nggak mau pressure teman-teman, tetapi alasan kenapa menurutku ACC-nya sebelum libur itu sudah tak utarakan. Kenapanya. Tetapi kalau itu memang masih memberatkan teman-teman, silahkan nanti teman-teman didiskusikan bareng Lala. Nanti aku dikasih kabar ke tanggalnya. Nantinya tak sampaikan ke Pak Hermawan dengan harapan mungkin bisa di-approve dengan tanggal yang sudah kalian sepakati. Tetapi tak ingatkan ya, aku berusaha nanti, berarti belum tentu juga mungkin approve sama Pak Hermawan. Tapi kalau kalian sudah komit sih sebetulnya pada umumnya Pak Hermawan juga oke sih, Pak Hermawan pasti mengiyakan, tetapi dalam artian tanggalnya tepat ya lah. Jadi jangan ngomong nanti 1 hari sebelum tanggal UTS asli atau 1 hari sebelum maju presentasi, itu jangan. Karena nomor 1, supaya adil untuk semua anak. Itu supaya adil untuk semua anak, berarti pengumpulannya harus di satu tanggal yang sama. Itu satu dulu. Nomor 2, kalau sudah dikumpulkan di satu tanggal yang sama, silakan disepakati tanggalnya kapan. Ya, gitu aja. Iya. Sebelumnya mau nanya, untuk kan ini UAS presentasi juga PBS. Betul. Presentasinya sama Pak Hermawan ya? Betul. Nah, itu tanggalnya dimulai tanggal berapa? Soalnya dari yang sebelumnya UTS itu nyicil dari jauh-jauh gitu, Kak. Apanya nyicil? Presentasinya. Oh iya. Jadi presentasinya kalau yang sebelumnya biasanya sama seperti model UTS. Jadi tanggal UTS secara universitas kapan itu biasanya mulai dari hari itu. Presentasi UAS-nya ya? Nah, UAS, sorry, UAS. Kata-kata salah tadi, UAS. Jadi tidak tepat pada tanggal yang dikasih prodi, tetapi di window harinya UTS, seluruh UTS-nya prodi. Iya, Kak. Ya. Oke, begitu aja kita pembahasan untuk tanggal terakhir untuk tugas besar. Berarti aku menunggu hasil keputusan bersama. Ya, nanti akan tak bantu sampaikan ke Pak Hermawan. Itu dulu. Terus soal permodelan kita, aku mohon
tolong ada yang selain Aldian, selain Lala, selain Agri, selain Michael, tolong bersuara, adakah kesulitan? Sorry, ini kenapa Lala dan Agri dan lain sebagainya tak tahan dulu, karena kan dari kemarin sudah ya. Kalau nanti memang ada pertanyaan lagi ya boleh, tetapi setelah mungkin ada 1 atau 2 orang dulu yang mau bertanya. Tuh, silahkan. Di luar yang sering menunjukkan, ada kesulitan enggak? Kalau ada kesulitan, mari kita bantu. Kita masih punya waktu sedikit. Yang lain enggak ada. Halo, halo. Enggak ada nih. Sepertinya belum ada kok. Enggak ada. Nah, yang tadi tak exclude, tidak tak masukkan, ada yang mau ditanyakan enggak? Permisi Kak, mau tanya Kak? Ya, silakan Gri. Oke, ini mau memastikan aja Kak, mengenai yang analisis balok, pemodelan balok, itu kan kemarin sudah ada hasil tabelnya Kak, yang V2, kemudian M3 itu Kak. Nah ini kalau di perhitungan manual, kan kita membutuhkan yang momen tumpuan dan momen lapangan. Kalau yang saya pelajari, mohon dikoreksi kalau kurang tepat, momen tumpuan itu yang negatif, momen lapangan itu yang positif. Nah, nanti kita menentukan mana yang tumpuan, mana yang lapangan dari M3 itu secara bagaimana ya Kak? Apakah berdasarkan minus yang terbesar, kemudian yang positif yang terbesar, atau bagaimana Kak? Gitu. Sorry, tadi kata-katamu gimana? Lapangan yang positif atau yang negatif? Tumpuan yang negatif, lapangan yang positif Kak. Secara umum kalau dipegang di 2 sisi itu betul, tetapi nanti jadi itu betul dulu deh. Itu asumsi sederhana yang paling cepat. Betul enggak? Betul. Tapi dalam artian ketika kalian lihat, kan kalian lihat tuh, nanti mbok sort minusnya terbesar kan? Bisa aja. Kamu bisa lihat stationnya, Gri. Bentar ya, ini coba. Bentar. Maaf Kak, tadi agak terputus Kak sinyal saya. Maaf. Oke, sebentar. Nih, aku punya model sederhana aja ya, biar bacanya jelas. Oke. Sudah di-run belum? Belum. Run dulu. Bentar ya. Oke. Kok? Oh ya. Oh, belum selesai. Sorry. Oke. Iya, maaf. Select object. Salah. Select property frame. Select display show table. Ini lihat data aja. Ini enggak penting ya. Ini kalau yang ini sesuai nanti kalian masukkan envelope-nya aja. Ini kan aku karena biar cepat cuma mau lihat date itu kan yang umum gitu. Oke.
Kok nggak keluar? Element output, frame output. Nah, oke, kan nih pas belum ubah-ubah pertama kali buka, itu kan dia pasti nyebutkan nih B1, B1. Bedanya apa? Bedanya station. Jadi nanti ini dia station itu lokasi. Jadi 0,15 dari lokasi penggambaran pertama. Ini berarti harusnya sampai mendekati 6. Karena kan panjangnya 6. Tuh 0,15 sampai ini 5,58. Nah, kalau mau cari lapangan itu sebetulnya yang betul ya kamu cari tengahnya. Kamu cari tengahnya 3, terus tumpuan ya kamu cari ini ujung sama ujung. Nah, tetapi dalam konsep komen sebetulnya kan kamu perlunya M3 beginikan aja nih. Terus ini pasti antara dia di ujung 0 atau di ujung yang 6 meternya pasti gray. Ini minusnya nih. Nah, kalau lapangannya nih, ini 3. Kalau kalian inputnya benar, mesti sesuai ini. Nah, tetapi beda cerita kalau kamu ngomongkan shear. Shear ini kan positif, negatif, pasti kan adanya di ujung-ujung. Jadi shear terbesarnya pasti kamu milih antara minus atau positif. Karena positif atau negatif itu kan bedanya cuma arah gesernya. Nah, ini nomor 1 dulu untuk tumpuan pasti ini. Nah, pertanyaannya untuk lapangannya berapa? Caranya gini. Ini untuk tumpuannya kamu dapetin dulu. Positif sama negatif sama aja. Berarti kalau sama aja nanti kamu harus ngecek 2. Ini angka yang minus itu ada di B4. Catat dulu ya, B4 ya. Berarti aku cari, tak urutkan secara BIM, tak cari BIM B4. Wow. Ini karena tidak di envelope, jadinya sulit. Sebentar. V2-nya itu DCMPC1. DCMPC1, sorry, salah. DCMPC1. Ini kalian tidak usah gini, karena kan kalian envelope, jadi output case-nya pasti cuma semua envelope. Nah, ini masalahnya sekarang kita cuma tinggal nyari B4. B4 itu min 1.000 sekian ini kan tumpuan. Lapangannya di mana? Lapangannya berarti 1/4 dari tumpuan, bukan yang 3 ya. Berarti kalau 6 bagi 4 adanya di 1,5. Tumpuan lapangannya berarti kalian nanti pakai yang ini untuk shear. Kenapa? Karena kan kalau tulangan geser itu kan 1/4 tumpuan kiri, lapangannya setengah panjang, 1/4 kanan, kan gitu kan? Jadi lapangannya jangan pakai yang paling tengah. Kalau lapangannya pakai paling tengah nanti ujung 1/4-nya tidak dapat. Jadi 1/4-nya pakai yang ini. Jadi pakai yang di 1/4 terbesar ini, pilih ini atau 4,5. Jadi ini sampai sini mana yang paling besar? Kan yang paling besar ini. Tuh. Gitu. Bisa dipahami? Oh ya Kak, bisa Kak. Berarti itu untuk yang V2 tadi ya Kak. Kemudian untuk yang M3 tadi berarti tinggal dipilih mana yang untuk yang tumpuan, mana yang minus terbesar, untuk yang lapangan mana yang plus terbesar gitu ya Kak? Iya, kalau kamu seleksinya sesuai ini ya, seleksinya sesuai jenis baloknya ya.
Nanti kalau seleksi balok anak, seleksi bareng balok induk, nanti ulangannya kebanyakan. Oh iya, Ya, siap gitu Kak. ya. Baik, terima kasih Kak. Dan kalau kamu pun misalnya kan ada yang ini 6 meter, ini 6 meter. Itu berarti kamu ini sama ini nanti paling tulangannya sama. Tapi kalau ini 6 meter, ini 5 meter, tapi supaya gampang kemarin baloknya bikin sama ukurannya, biasanya 5 meter, 6 meter beda sih. Kalau misalnya 7 meter dan 8 meter gitu ya, toh, kan selisihnya tidak banyak tuh untuk balok. Terus nanti baloknya mau bikin sama tingginya, misal kalau baloknya mau bikin sama tingginya, berarti nanti balok yang ini dan balok yang ini harus buat pisahkan loh seleksinya. Kamu lihatnya loh, karena gini, kalau bentangnya sama, ukurannya sama, tulangannya sama tuh logis. Tetapi kalau bentangnya sama, ukurannya sama, bentangnya beda, itu boleh. Tetapi tulangannya tidak boleh sama. Paham ya? Iya, Kak. Iya Kak. Oke. Itu sudah soal membaca. Terima kasih Kak. Hasil dari Agri. Yang lain, yakin kita pertemuan sudah hampir selesai, tinggal mungkin 10-12 menit. Tidak ada yang mau ditanyakan, yakin? Tidak ada kesulitan? Oh, mau tanya kok. Ya, silakan. Kalau dari buku yang saya lihat itu dari dia mengacunya ke SNI 2847 2019 itu untuk yang perhitungan tulangan sengkang itu kan untuk VU dan MU-nya itu diperhitungkan dari ujung sejarak D. Itu kalau menurut kodenya itu bisa kita ambil aja ya yang paling besar atau ya harus mengikuti ke itu kok yang jarak D dari ujung-ujung kok. Untuk memperhitungkan VU untuk mengambil VU dan MU-nya, Bang. Kalau menurutku ambil yang terbesar aja sih, Mek. Karena kalau yang terbesar itu pasti nanti harusnya bisa jadi lebih. Kalau kamu ngomong VU dikasih D itu lebih tepatnya kenapa? Karena tulangan pertama itu lokasinya di situ, Mike, untuk sengkang. Paham Ya ya? kok, paham bang. Jadi kan kalau balok itu kan tulangan sengkangnya kan tidak masuk ke kolom toh. Jadi tulangan sengkangnya kolom full, tulangan longitudinalnya yang masuk ke kolom, betul? Ya kok. Nah, tulangan pertamanya kan tidak ditempel sebetulnya, ada jaraknya. Nah, itu konsepnya sebetulnya mau ngomongkan konsep itu. Tetapi menurutku sama aja sih, Mac. Tidak ada bedanya. Oh iya kok, makasih kok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Kode Oh, mungkin agak sedikit nyimpang kok, tapi ya, mau tanya silakan. soal panjang penyaluran kok. Panjang penyaluran. Itu saya soalnya lupa kok. Itu panjang penyaluran yang kalau misalnya balok kok. Itu panjang penyalurannya itu di kan 40D kok. Itu mulainya dari asnya kolom atau gimana ya kok? Untuk kan balok ke balok ya kok berarti nyambungnya ya. Itu penyalurannya gimana ya kok? Agak lupa. Sorry. Balok ke balok. Balok ke kolom sorry kok. Oke. Balok ke kolom. Ya. Bentar ya.
Gini dulu, Mac. Aku bisa jawab sih sebetulnya. Cuma nanti kalau belum sesuai dengan teori SNI-nya, aku juga rada ragu. Jadi tak simpen dulu aja ya, karena kan di minggu depan kan kita masih punya pertemuan tuh. Nanti tak kasih dari tugas, tak bukakan aturannya. Jadi kalau misalnya SNI-nya tidak ada, nanti tak bukakan ACI-nya. Aku ada itu untuk penyaluran. Detail gambar ya. Ini kita ngomong detail gambar. Nanti tak bawakan datanya juga. Aku ada kalau itu. Tapi untuk hari ini tak keep dulu ya, Mac, pertanyaannya ya. Sorry. Aku bisa jawab sih sebetulnya, tapi nanti takutnya ada yang nggak pas sama aturannya, tak cek dulu. Bisa diterima ya, Mac? Nanti kita di hari Rabu aku janji hari Rabu. Ya, Kodan, terima kasih kok. Oke. Selain itu ada lagi? Saya cukup dulu. Cukup ya. Pak sudah dibantu absen ya secara manual. Kalau absen secara sintak bisa tidak ya hari ini? Bisa kok. Bisa ya. Sudah bisa hari ini. Oke. Terima kasih ya. Begitu dulu kelas hari ini. Mungkin di pertemuan depan, satu aku punya janji soal detailing gambar sama Michael. Satu, dua, aku mohon teman-teman kalau hari ini mungkin tidak persiapan gitu ya, mungkin besok sudah persiapan, bisa nunjukkan gambar masing-masing kalau mau, kalau ada kesulitan. Ya, Kak. Dan tak tawarkan, tidak tak putusin sekarang, tapi tak tawarkan besok lagi. Kalau di besok tidak ada yang bertanya seperti hari ini, ya berarti tak kasih materi soal CSI detailing. Kalau ada yang bertanya, berarti nanti tak kasih video aja kalau kalian berminat ya belajar CSI detailing. Dah, gitu aja. Oke? Kak, satu lagi. Silakan, Pak. Yang kemarin satu pertemuan belum terganti itu nanti gimana, Mas? Oh iya. Tetap sama Kak Dan atau saya cari sama Pak Hermawan? Nanti tak tanyakan Pak Hermawan dulu deh lah. Iya, siap Kak. Soalnya kalau dari aku materi kan juga sudah habis. Terus kalau cuma pertanyaan-pertanyaan aja lah kayak hari ini, kalau pertanyaannya banyak, kalau pertanyaannya tidak banyak kan mending kalian kalau ada Pak Hermawan ada yang mau dikasih atau mungkin sama Pak Hermawan dikasih waktu untuk asistensi aja kan lebih baik begitu sebetulnya. Oke, gitu aja ya. Kelas hari ini tak tutup. Soal kelas pengganti nanti tak bicarakan sama Pak Her. Aku punya utang sama Michael jawab soal detailing penyaluran penyambungan. Sama untuk di kelas berikutnya tak tawarkan, aku masih punya satu materi, tetapi bukan materi inti. Ini cuma materi tambahan pengetahuan aja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Dan. Yuk, sama-sama. Terima kasih Kodan. Yuk.